Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Harita Nuzul Apriani, calon guru penggerak Angkatan 10 SD Negeri 2 Rejoso, Kabupaten Klaten. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan paparan saya dalam diseminasi budaya positif yang saya sampaikan di SD Negeri 2 Rejoso, Kabupaten Klaten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vena Nitri Nurwati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejoso dan Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Rejoso. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berbahagia. Perkenankan saya di sini akan membacakan urutan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Ibu Ida diperkenankan untuk memimpin Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk bercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah diberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu Guru semuanya. Pada hari ini marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan karena sudah memberikan karunia berkat kesehatan sehingga pada siang hari yang panas ini bisa berkumpul di ruangan ini dengan mendukung teman kita yang mengadakan diseminasi tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah SD Negeri 2 Rejoso ini. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan ilmu baru ini nanti dan bisa diterapkan di kelas-kelas semuanya. Dan terima kasih Mbak Juli, Bu Nujul yang sudah tergerak untuk mengikuti program guru penggerak. Saya juga berharap bisa diikuti jejaknya nanti oleh guru-guru yang lain supaya tergerak juga untuk mengikuti program guru penggerak. Marilah kita bergerak bersama dan menggerakkan bersama anak didik kita, teman-teman kita demi kemajuan sekolah kita yang saat ini mendapatkan kepercayaan dari Kabupaten Klaten ditunjuk sebagai pilot project untuk mengembangkan sekolah interaktif terpadu. Dari program sekolah interaktif terpadu ini bisa dikembangkan atau dipadukan dengan program-program yang ada di dalam sekolah guru penggerak. Sekian saja, semoga nanti kegiatan bermanfaat bagi kita semuanya dan saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi
bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani. Diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Harita Nuzul. Kepada Ibu Harita Nuzul kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini Bapak Ibu, kok lemes siang-siang ya. Sudah makan siang belum tadi? Sudah, alhamdulillah. Jadi jawabnya harus yang semangat ya, biar nanti aura semangatnya itu menyebar kemana-mana. Iya, baiklah kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat. Saya doakan semoga semuanya diberikan kesehatan di cuaca yang sangat saat ini sedang kurang mendukung untuk kita, tapi kita tetap semangat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keselamatan dan kesehatan selalu. Amin. Baiklah, di sini izinkan saya Harita Nuzul Apriani untuk memaparkan diseminasi budaya positif, di mana tugas ini merupakan tugas dalam menyelesaikan modul 1 pendidikan guru penggerak angkatan 10. Tapi sebelum itu saya minta semangatnya dulu biar nanti kita bisa satu suara. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau referensi dari istilah budaya di lingkungan belajar ya tentunya, baik itu kegiatan belajar di dalam kelas atau di luar kelas, istilah budaya yang sering kita tekankan atau tadi ya dia tentang target yang ada di sekolah tersebut ya. Misalkan seperti apa tuh mentaati alat sekolah, menghormati bapak ibu guru ya. Membersihkan lingkungan belajar ya. Jadi itu beberapa istilah budaya sering sekali bapak ibu guru tekankan kepada para peserta didiknya. Begitu Bu, ini sudah cukup ya. Luar biasa jawabannya. Tidak hanya mendekati Bapak, tapi memang benar sekali budaya positif itu seperti yang tadi digambarkan Pak Aris, ya sikap baiknya, kegiatan baiknya yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana cara membangun sebuah budaya positif itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum itu, saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk menggenggam tangan. Bayangkan saja di genggaman jenengan ini merupakan sebuah benda yang sangat berharga. Kemudian teman yang satunya ini tugasnya nanti merayu. Silakan dengan membujuk, mengancam, boleh merayu, boleh menyuap. Bagaimana agar teman kita itu mau untuk membuka genggaman itu dan memberikan isi genggaman itu ke kita. Sudah paham untuk gamesnya? Monggo ditentukan dulu pasangannya bersama siapa? Ya, monggo Pak Aris dirayu ya Pak ya, dirayu enggak? Saya beli ini Pak dengan harga yang lebih mahal. Iya. Anggap saja, bayangkan ini adalah benda yang sangat berharga. Mbak Andra merayu untuk meraih benda itu. Iya, silakan dirayu agar teman jenengan mau memberikan benda yang ada di genggaman jenengan. Iya, ini bagaimana? Ya ini loh di genggaman dibagikan, nanti dia dapat pahala. Mau dapat surga nggak? Jadi apa namanya? Apa
meraihnya dengan cara mau dapat pahala enggak? Nah, untuk dapat pahala, ayo sedikit bagikan. Ini ya di genggamanmu, nanti ya masuk surga. Oh ternyata dibukakan kami. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, siapa tadi yang berhasil untuk tetap menggenggam tangannya? Oh iya, monggo Ibu Nani, bisa dijelaskan. Terima kasih. Saya tetap memperjuangkan apa yang menjadi benda berharga saya. Walaupun mau ditukar dengan uang berapapun, saya tetap tidak mau. Karena itu buat saya berharga sekali dan bermanfaat sekali bagi saya. Keren ya Bu Nani bisa terus menggenggam apa yang menjadi kepercayaannya. Baiklah Bapak Ibu, kira-kira dari game tadi apa yang bisa kita dapatkan? Hal apa yang bisa kita temui dalam permainan tadi? Bahwa ada yang bisa menyampaikan? Ada yang bisa? Oh iya, silakan Bu Rizky. Iya. Jadi dari simpulkan bahwa kita atau Anda ini tidak bisa untuk mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Bagus sekali Bu Rizky. Ya, benar bahwa yang bisa mengontrol diri kita, anak-anak itu kalau kita mintai tolong, kita suruh, itu tetap manut sama kita. Kenapa mereka tetap mau melakukan, padahal mungkin ketika mereka melakukan itu apa yang menjadi dasar pemikiran mereka itu jadi berubah. Seperti tadi genggaman mereka menjadi terbuka. Kira-kira mengapa? Nah, kita akan bahas di motivasi yang ada pada manusia. Jadi, meskipun murid kita tetap bisa mendengarkan apa yang kita perintahkan, nurut sama kita, itu karena ada 3. Yang pertama, itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini, leres napa leres? Iya, nek rambah PR rungkul, nah gitu. Itu karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan. Maka mereka patuh, mau menuruti apa yang kita perintahkan. Kemudian yang kedua, ada motivasi untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Mau nih belajar yang rajin, mau mereka belajar nilainya 100 bisa dapat 100, tapi untuk apa? Itu untuk nilai tadi agar bisa mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi ketiga ini yang sebenarnya motivasi yang sangat penting kita tanamkan ke diri kita pribadi dan juga ke murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Itu adalah nilai penting yang saat ini harus kita tanamkan. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena biar tidak dihukum, bukan karena pengen dapat pujian, tidak. Tapi kita budayakan anak-anak kita untuk berpikir bahwa ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, itu karena ingin menghargai diri mereka sendiri. Kemudian, hari ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu tentang disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol burung, dan segitiga restitusi. Tidak usah terlalu serius nih Bapak Ibu. Kita satu-satu lalui. Saya kok takut gitu loh melihat semuanya serius. Ya, untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia.
yaitu dengan sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan dengan nilai-nilai yang kita hargai. Luar biasa, oke, benar sekali. Makna disiplin itu menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang kita yakini, tetapi di sini dalam konteks tidak melanggar batasan norma-norma yang kita yakini. Disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan kemerdekaan. Nah, ini digarisbawahi ya Bapak Ibu ya, kemerdekaan, tapi disiplinnya juga kuat. Jadi menjadikan murid kita itu punya sebuah self-disiplin yang nanti tidak usah disuruh, pasti mereka mengerjakan. Tidak usah dimarahi, mereka sudah sesuai dengan jalurnya. Tidak usah dibentak-bentak, mereka akan sesuai dengan kodratnya. Di sini Ki Hajar Dewantoro berkata bahwa ini ada di sini. Jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya penguasa lain di sini, karena kita berada di lingkungan sekolah, yang bisa mendisiplinkan murid-murid kita ya siapa? Kita. Begitu. Tapi sebelum itu, tadi digarisbawahi bahwa mereka disiplin itu karena motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu, bahwa ingin menghargai diri sendiri, bukan karena takut ataupun bukan karena takut dihukum ataupun terpaksa. Nah sekarang sebelum kita masuk ke slide yang ini, coba kita renungkan Bapak Ibu, apakah yang selama ini kita praktekkan di kelas, kita praktekkan di sekolah, itu termasuk menghukum atau memberi konsekuensi, atau sudah masuk ke ranah restitusi? Nah, sambil mengingat-ingat kejadian sejam yang lalu, sehari yang lalu, seminggu yang lalu, biasanya kita itu treatmentnya ke anak itu seperti apa? Nah, kalau anak-anak ada yang tidak mengerjakan PR, kemudian apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Coba saya ingin mendengar satu cerita dari siapa yang berkenan untuk bercerita bagaimana perjalanan mengajar sampai detik ini di kelas. Apa yang sudah panjenengan terapkan di kelas? Boleh? Monggo silakan. Siapa? Bu Esti sepertinya mau membaca dulu, baiklah. Saya ingin bercerita apabila anak didik saya itu tidak mengerjakan PR, itu yang pertama biasanya saya suruh mengerjakan pulang akhir biasanya. Ya, saya suruh mengerjakan PR setelah pembelajaran selesai. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, bila pada lain hari, lain kesempatan, kok anak itu lagi tidak mengerjakan PR, biasanya saya tambahi mengerjakan tugas lagi. Biar ada yang pertama efek jerahnya, yang kedua biar anaknya lebih untuk bisa belajar lagi gitu, daripada di rumah terus nggak mau mengerjakan PR seperti itu. Terima kasih. Sekarang kita akan kupas nih bersama Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya tindakan saya sehari-hari itu sudah benar apa belum ya? Nah, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa? Dan manakah yang di antara ketiga ini yang paling baik diterapkan ke murid kita? Nah, sekarang di sini ada sebuah contoh kasus. Kita dalami bersama kasus ini yang saya bantu membacakan. Rani kurang menguasai
pembelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, Rani itu lebih banyak diam, kemudian lebih senang menggambar. Nah, pada saat guru matematikanya, Pak Seno, itu menanyakan pertanyaan, Rani diberi pertanyaan, Rani tiba-tiba gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya itu dari kursi. Kemudian dia itu gagap saat berupaya untuk menjawab pertanyaannya Pak Seno. Kemudian Pak Seno itu membiarkan Rani gagap, bingung, tidak bisa jawab, itu tetap dibiarkan. Lalu teman-temannya, maaf ini harusnya Rani ya, ada typo dikit. Rani menertawakan, teman-temannya menertawakan Rani yang gagap, sehingga Rani itu jadi malu. Terus Pak Seno malah minta Rani untuk maju ke depan. Ketika sudah di depan, malah ditunjuk-tunjuk hidungnya. Nah, suasana kelasnya jadi tambah ramai. Di sini dari contoh kasus ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, hukuman ya Ibu? Iya, benar sekali. Kenapa kok disebut hukuman? Kita gali bersama di sini. Iya, karena tadi yang namanya hukuman itu tidak tepat sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kelas mereka. Jadi misalkan pembelajarannya apa tadi nih Bapak Ibu? Matematika. Kemudian Rani itu memang jam reso-reso tenang gitu loh. Terus tiba-tiba disuruh maju, dikasih pertanyaan, malah dibuat malu sekali. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana kalau saya menjadi Pak Seno yang tadi memarahi Rani, kemudian menghukum Rani di depan kelas sambil berdiri memegang hidungnya seperti itu? Menurut saya itu tidak tepat, saya tidak setuju. Seharusnya Pak Seno itu memberikan ruang dan waktu untuk Rani berlatih lagi. Misalnya kalau memang sebagai guru itu kan kita menyadari ya, memang dalam satu kelas itu ada 1-2 anak yang memang itu daya pemahamannya kurang. Pasti ada dalam satu kelas, tidak mungkin tidak ada. Nah, anak yang seperti ini harusnya kita beri ruang, kita beri waktu itu di luar jam pelajaran bersama dengan teman-teman itu. Misalnya setelah pelajaran Kancani menggarap tugas yang kita berikan itu, anak itu bisa kita panggil dulu ke depan misalnya, kemudian kita pelajari sendiri, anak itu kita beri pembelajaran sendiri, atau menunggu anak-anak yang lain pulang, kemudian anak tersebut kita beri tambahan jam, tambahan waktu. Mungkin kalau saya biasanya seperti itu. Ya, nanti mentalnya itu kena gitu ya, beda ya. Jadi kita beri jam tambahan, kemudian bagaimana guru itu berupaya untuk agar anak itu bisa matematika dengan keterbatasannya. Begitu ya, Bu Ida? Iya. Nah, silakan Bu Nani. Selain memberikan tambahan dan di luar waktu jam pelajaran, bisa kita menawarkan pada teman-temannya atau namanya dengan memberikan tutor sebaya. Anak-anak itu kalau sama teman-temannya mungkin lebih senang atau lebih dekat, tidak ada takut seperti ketakutan dengan Bapak Ibu guru. Tapi kalau dia dengan temannya lebih santai, diajari temannya, ayo diajari ini, oke mau. Jadi ada kemajuan yang nantinya bisa Rani itu tumbuh keberanian, tumbuh percaya diri untuk mengerjakan apa yang jadi tugasnya dari Bapak Guru tadi. Jadi selain memberikan tugas tambahan bisa dengan tutor sebaya dari teman-temannya Rani itu. Terima kasih. Luar biasa pendapatnya Bu Nani. Ya, saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, bahwa selain kita menumbuhkan bakat dari anak itu, kita juga harus memperbaiki mental dari anak itu dulu. Jadi sebelum nanti kita menuju ke pembelajaran tambahan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ida, dengan cara pendekatan bersama temannya itu akan jauh lebih baik, lebih efektif dan efisien. Terima kasih Ibu. Oke, Bapak Ibu, berkaitan dengan tadi yang namanya hukuman, kemudian
kemudian konsekuensi, dan juga restitusi. Sebelum ke situ, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, kapan kita membuat keyakinan kelas itu sehingga nanti murid-murid kita akan menjadi terbiasa untuk berperilaku positif, berperilaku baik, berkebiasaan yang baik pula. Nah, di sini saya merangkum beberapa poin keyakinan kelas. Yang pertama, yaitu keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Dia akan lebih rinci dan juga konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi pernyataannya masih umum, tidak to the point. Gitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, dengan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Cukup dengan kalimat yang simple. Satu kalimat bisa terdiri dari 3 sampai 4 kata saja. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti kita akan membedah bagaimana perbedaan aturan kelas dan keyakinan kelas. Nanti lebih efektif yang mana. Nah, berikut saya beri suatu contoh. Maaf, harusnya next. Oke, nah Bapak Ibu, ini merupakan perbedaan dari sebuah, ini yang namanya aturan, kalau ini namanya keyakinan kelas. Oke, kita pahami dulu bersama. Yang di ranah yang hijau ini, contoh tekad Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian yang di bagian kanan ini ada berupa kalimat-kalimat abstrak dan positif. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini ada kata positifnya, saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dan 3 itu cukup. Ini namanya kesepakatan kelas yang kemudian diyakini menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi kembali lagi pada sebuah kasus ketika anak-anak atau murid kita itu terbentur dengan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas yang sudah kita yakini tadi, maka akan muncul yang namanya konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya lebih negatif. Contoh saya itu masih ingat dulu ketika saya masih SD, tidak potong kuku itu disuruh hormat bendera, tidak mengerjakan PR disuruh lari mengelilingi lapangan, kemudian lupa tidak membawa buku itu disuruh berdiri di depan kelas. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Bagaimana sifatnya? Lebih positif atau lebih negatif? Negatif ya Bapak ya? Iya, leres. Nah, itu akan membuat anak-anak itu tidak jerah. Tapi ketika ada masanya selesai, itu anak-anak akan mengulang kembali. Beda dengan konsekuensi tadi yang disampaikan Bu Nur, itu lebih ke konsekuensi. Orang garap PR, garap tugas, sama kan? Jadi bukan hukuman fisik, bukan bentuk fisik, tapi sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, yaitu misalkan nih semangat belajar dengan cara apa? Ya tugasnya digarap, PR-nya digarap, ulangannya digarap,
lanjut, inilah contoh-contoh keyakinan kelas yang saya coba kumpulkan. Ini yang pertama, keyakinan kelas 1. Ada kata ini ya, perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Kemudian ada keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, terus berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ada juga keyakinan yang ada di kelas 7, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, sesuai dengan teori yang awal tadi bahwa keyakinan kelas itu vibes-nya positif, dengan kata positif dan tidak dengan kalimat bertele-tele. Nah, ini saya mengajak Bapak Ibu semua nanti ketika di awal tahun pelajaran, ayo kita buat sebuah keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, yang nantinya setelah keyakinan kelas itu sudah disepakati, kemudian dicetak, boleh ditulis tangan, boleh dicetak menggunakan banner dan dipasang di tempat-tempat yang anak-anak itu gampang untuk melihat. Jadi setiap masuk lihat, mau keluar lihat. Jadi nanti akan tertanam di pikirannya bahwa keyakinan kelas itu seperti ini. Jadi aku, saya harus berpikir positif, saya harus berkomitmen terhadap tugas. Gitu. Tinggal nanti sebagai guru kita mengarahkan. Kalau kamu melanggar kesepakatan yang sudah kita yakini, maka harus ada konsekuensinya. Nah, kita lanjutkan untuk slide yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Pak, Bu, anak-anak itu punya kebutuhan masing-masing. Jadi kadang ketika kita menemui seorang anak yang super, sebenarnya dia itu enggak nakal. Ingat, jangan menjudge anak itu nakal. Saya di pendidikan guru penggerak ini disadarkan benar bahwa kata anak nakal itu harus dihilangkan. Mereka tidak nakal, cuma bingung caranya golei mencari kebutuhanku itu apa. Kebutuhannya itu belum terpenuhi, baik dari orang tua ataupun dari kita sebagai gurunya atau dari lingkungannya. Nah, kebutuhan apa saja yang sebenarnya ada dalam diri seorang murid itu, yaitu ada 5 Bapak Ibu. Pertama itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nah, contoh kasus yang sederhana, tapi ini nanti bisa kita oncei, kita kupas melalui 5 kebutuhan tadi. Nah, ini lebih banyak belajar kasus-kasus gitu Bapak Ibu. Jadi kita nanti bisa menerapkan di keseharian kita di kelas. Dan di sini Ibu Amber, wali kelas 2A di SD Pelita Harapan itu bingung. Ada satu siswa namanya Doni itu sering kali berulah. Kalau makan siang, dia sering merebuti makan siangnya teman-temannya itu. Nah, kalau posisi kita ada di posisi Bu Ambar, apa yang panjenengan lakukan? Alasannya itu apa ya kira-kira? Doni kok senangannya merebuti makmane koncone gitu. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari diri Doni itu? Dari kasus ini kita bedah ke dalam 5 kebutuhan. Tadi kebutuhan ada 5, yaitu bertahan hidup. Ternyata ini kebutuhannya, jika Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya. Kita gali dari kebutuhan bertahan hidup. Terus kemudian kalau digali dari kebutuhan kasih sayang, oh ternyata itu Doni mungkin merasa senang saat temannya itu memberi perhatian atau mengikuti permintaannya, cari perhatian itu tadi Bapak Ibu. Itu ternyata dia kurang kasih sayang. Lalu kita kupas ke
kebutuhan yang ketiga nih, penguasaan. Di sini Doni itu merasa hebat ketika temannya itu bisa patuh pada permintaannya. Dia merasa berkuasa di kelasnya, sehingga dia akan merasa senang. Lalu poin yang keempat ini berkenaan dengan kebebasan. Beberapa anak ini memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka. Minggu seneng-seneng, nek rebuti makamane koncone. Ini, dia tuh senang melihat reaksi teman-temannya, senang melihat temannya itu geram, marah, ada yang nangis, itu senang dia. Nah, sebagai Bu Ambar, ketika sudah punya data seperti ini, apa yang dilakukan? Di sini solusinya. Ups, maaf melompatnya lebih jauh. Ya, begini Bapak Ibu solusinya. Ibu Ambar dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Mungkin bisa dibantu untuk membacakan mungkin Pak Aris. Solusi yang harus ditekankan yaitu dengan pemahaman ini, Ibu Ambar dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Jika Doni lapar, Ibu Ambar bisa berbicara dengan orang tuanya untuk memastikan ia memiliki bekal yang cukup. Jika Doni mencari perhatian, Ibu Ambar dapat mendekati Doni dengan empati dan membantu memenuhi kebutuhannya secara positif. Pendekatan lebih baik daripada memberikan hukuman tanpa memahami motivasi Doni. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Ya, tadi kasus Doni. Jadi sebagai Bu Ambar itu harus dapat mengambil tindakan yang tepat. Jadi menggali dulu berdasarkan 5 kebutuhan tadi Bapak Ibu. Kebutuhan mana sih yang belum didapat oleh Doni? Setelah dapat, baru nanti kita berusaha untuk mengkomunikasikannya kepada orang tuanya Doni. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mengupas permasalahan di kelas dengan menggunakan 5 kebutuhan. Nah, sekarang kita akan belajar kalau sudah kenal nih kebutuhan murid kita apa, kemudian kita akan memposisikan kita sebagai apa. Yuk kita belajar bersama-sama melalui video berikut ini. Ini yang pertama adalah guru sebagai posisi penghukum. Guru senang hukum, seperti ini. Kita harus saksikan. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Ya, ujuk-ujuk, acak pinggang, bentak-bentak. hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Kita analisis bersama Bapak Ibu. Perbedaannya dengan posisi sebagai penghukum bagaimana?
disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat yaitu guru sebagai pemantau atau monitor. Kita lihat bedanya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, ini sebagai manajer. Kita lihat bedanya. Naren!
Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah. Oke, Bapak Ibu, sudah tercerahkan ya 5 posisi kontrol. Apa tadi ya tadi? Apa saja tadi? Yang pertama, penghukum, oke? Pembuat merasa bersalah, oke? Kemudian teman, dia pemantau dan manajer. Dan mana posisi kontrol yang paling ideal menjadi seorang guru? Manajer. Oke, siap untuk melakukannya di sekolah ini? Siap. Nah, mari kita berusaha untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik bersama. Ya, Bapak Ibu nih. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di video tentang posisi penghukum itu seperti apa, kemudian posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini yang harus kita mulai kita perbaiki bersama. Jadi ketika ada sebuah kasus atau masalah yang terjadi pada murid kita, posisikan kita sebagai seorang manajer mereka. Kemudian kita tanyakan kembali keyakinan kelas mana yang sudah kita yakini, bagian mana. Kemudian setelah belajar tentang 5 posisi kontrol, nah harapannya nanti Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman,
yang memerdekakan murid sesuai dengan kodrat dan zamannya, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Selanjutnya, setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar, lalu bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer tadi, bagaimana kita menyelesaikan sebuah kasus. Nah, kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini saya tidak akan banyak panjang lebar. Jadi inti dari segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kepada murid kita. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Tapi tidak semua kasus itu harus diselesaikan dengan segitiga restitusi nih Bapak Ibu. Ketika ada anak, cukup dengan menggunakan posisi kita sebagai manajer dan anak itu sudah kembali ke dalam jalur yang benar, maka sudah segitiga restitusi tidak perlu kita lakukan. Tapi ketika kasus itu kita rasa berat, kita rasa membutuhkan sebuah pendalaman yang lebih, maka kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu apa yang kita lakukan? Pertama, ini Bapak Ibu. Sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi, ketika kita ngobrol, kita berbicara dengan murid kita yang tadi berkasus itu tadi, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dulu Bu Guru juga pernah seperti itu. Dulu Pak Guru juga pernah bertindak seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita masuk ke sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah dengan cara bertanya seperti ini. Kamu punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Jadi kita tidak langsung mendoktrin kamu loh. Nah itu jangan. Kita validasi dulu tindakan mereka, mana yang salah. Mungkin ada loh Pak Bu, anak-anak itu tidak tahu ketika berbuat itu dia berbuat salah itu dia tahu bahwa itu salah, itu ada yang seperti itu. Jadi buat kertas nek, wah mungkin jadi orang parno berbuat seperti itu, ada yang seperti itu. Makanya kita validasi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dengan cara apa? Nanti kita gali sikap yang baik itu seperti apa. Dan setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kita menuju ke sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kayak tadi Naren, keyakinan kelas apa? Jadi ditanyakan kan sama bu gurunya, kemudian Naren mengambil sebuah solusi. Oh, saya mau menyetel alarm Bu. Di situ ada yang mengingatkan, ada kakaknya, Mbak Amel, ada ibunya, gitu. Jadi anak itu sendiri yang mencari solusinya. Kemudian guru bisa menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai apa yang kita sepakati, bayangan kita tentang kelas yang ideal, seperti itu. Sisi yang ketiga. Nah, sisi yang keempat adalah terima kasih. Artinya sudah cukup untuk pemaparan dari budaya positif ini. Tadi kita sudah belajar banyak tentang 5 disiplin positif, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua. Bu Nur, monggo. Terima kasih atas seperti yang diberikan kepada saya. Saya tertarik sekali ya tentang segitiga restitusi tadi ya, sangat menarik. Nah, pertanyaan saya misalnya, bagaimana cara menangani anak yang bermasalah dan kita pun sudah menyelesaikannya dengan restitusi.
tetapi anak itu masih berulah lagi dan berulah lagi. Nah, seperti itu. Itu bagaimana? Terima kasih. Nah, itu ngulang terus. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, kembali lagi kita harus melakukan refleksi, Bu. Jadi pertama kita melakukan refleksi dulu. Setelah kita melakukan refleksi, kita ulang lagi siklus segitiga restitusi itu. Kedua kali, ketiga kali tanpa rasa bosan dari guru. Tetap semangat menjalankan segitiga restitusi, dan saya yakin pasti kasusnya berbeda. Ya, karena saya juga merasakan itu, satu anak kasusnya beda-beda dikasih segitiga restitusi. Mempan. Itu memang pertama segitiga restitusi ini sifatnya tidak instan deh Bapak Ibu, tidak instan. Setahun, 2 tahun itu anak itu kalau bisa dan berhasil itu akan bagus sekali. Tapi ada anak yang membutuhkan beberapa tahun dengan ketelatenan Bapak Ibu guru itu baru akan berhasil. Jadi jawabannya adalah yang pertama, lakukan refleksi, apa sih yang kurang dari saya apa, kemudian apa yang perlu saya kembangkan ke murid tersebut. Lalu yang kedua, ulangi lagi siklus segitiga restitusinya, dan yang ketiga adalah kolaborasi bersama kepala sekolah, bersama rekan sejawat, mencari informasi kira-kira apa penyelesaian yang bisa ditawarkan oleh rekan sejawat kita. Begitu ya, ya. Harapannya semoga setelah adanya diseminasi budaya positif ini, nanti kita bersama-sama membumikan budaya positif ini di SD Negeri 2 Rejoso, dan kita bisa memposisikan murid-murid kita itu selayaknya manusia yang merdeka. Oke. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah sampai ke penghujung acara, yaitu penutup. Semoga pemaparan dari Ibu Harita ini tentang diseminasi budaya positif bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga SD Negeri 2 Rejoso ini semakin maju. Terima kasih. Demikian acara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.